Para sahabat desa, saya meneruskan pembicaraan video saya sebelumnya, baik video tentang wong desa dan wong cilik, kemudian stunting bukan urusan desa, lalu juga ada desa bukan milik warga negara. Demikian juga dengan video tentang kepentingan masyarakat setempat. Ini tujuan saya ya mendudukkan agar desa itu punya kewenangan secara duduk itu untuk kepentingan masyarakat setempat, bukan untuk warga negara. Ini ada kaitannya dengan sekolah, terutama sekolah dasar baik yang negara maupun yang masyarakat atau istilah negeri maupun yang swasta, karena memang ada banyak pengalaman. Ini ada TK, ada SD, didirikan oleh yayasan yang berada di sebuah desa, lalu mereka minta dana desa. Lalu kepala desa tanya, ini boleh nggak dibiayai untuk dana desa untuk sekolah-sekolah swasta? Ya nggak boleh lah, ini kan ceritanya lain sekali ini. Nah, cerita yang banyak ini ada di sekolah-sekolah negeri, terutama sekolah dasar, karena sekolah dasar ini kan ada di setiap desa, di seluruh penjuru negeri ya. Itu saya katakan sebagai bentuk layanan pemerintah kepada warga negara di seluruh penjuru tanah air, agar setiap wong cilik atau warga negara itu bisa mengakses layanan pendidikan, meskipun banyak yang hanya sampai ke SD maupun SMP. Kisahnya banyak infrastruktur sarpras SD yang ada di desa-desa itu rusak, entah bocor atau apapun lah kerusakannya. Mereka meminta pada bupati nggak diperbaiki, dibiarkan ya. Jadi terbengkelai gitu ya. Jadi SD itu urusannya bupati ini. Kewenangannya di bupati, tanggung jawab kewajiban di bupati. Jadi kalau gedung SD rusak, bocor ya itu urusannya bupati. Bukan urusannya desa. Tetapi karena udah bolak-balik minta sama bupati tapi nggak diurus-urus, lalu kemudian ya desa ini terpaksa mengeluarkan uang desa itu untuk membiayai merehab gedung SD yang rusak. Lalu saya katakan, ini baik tapi konyol, ini kebaikan yang salah. Salah secara nalar, salah secara hukum, baik. Jadi secara politik, secara sosial, baik gitu ya. Tetapi ini namanya tidak duduk. Itu mirip bupati mengeluarkan APBD, membiayai perbaikan gedung kejaksaan, membelikan memperbaiki rumah-rumah dinas atau membelikan mobil dinas di kejaksaan, itu namanya salah ya. Dan kita sudah punya aturan bahwa uang itu harus digunakan untuk membiayai kewenangan maupun asetnya. Kalau bukan asetnya ya ya nggak perlu. Kalau bukan barang miliknya ya nggak perlu. SD itu bukan barang milik desa, meskipun satu itu ada di desa, dan kedua dulu dalam perjalanan terutama di tanah Jawa ini kan gedung SD itu tanah itu kan pemberian dari desa. Tapi ketika sudah diambil oleh pemerintah ya itu sudah untuk fasilitas publik dan itu berada di luar urusan desa. Ada juga kisah di banyak tempat karena kepala sekolah itu menjadi anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, bahkan ketua, itu mendesak kepada kepala desa agar gedung SD yang rusak itu dibiayai dengan dana desa. Kepala sekolahnya bilang gini, Pak Desa, saya kan udah bolak-balik mendukung proyeknya Pak Desa. Proyeknya apapun saya dukung. Ya ini Pak Desa harus mendukung proyek saya ini ya, untuk perbaikan itu. Ya itu kalimat-kalimatnya kan transaksi ya. Saya nggak peduli soal transaksi itu, tetapi yang saya pedulikan adalah soal otoritas ini ya. Jadi sekali lagi, ini kalau desa mengeluarkan uang untuk membiayai gedung SD,
kemudian stunting dan sebagainya, itu namanya salah kaprah, kebaikan yang salah. Nanti ya bisa jadi temuan lah. Tapi biasanya ini terabaikan. Yang justru nanti terabaikan itu begini ya. Jadi itu namanya bukan hanya pemborosan ekonomi tapi juga pemborosan politik. Yang kepentingan masyarakat tidak terurus dengan baik. Baik itu kehidupan sosial, kalau ini pasti terurus ya, terutama ekologi dan ekonomi. Nah sebaliknya kalau kita bicara ekologi dan ekonomi seperti cerita saya mengenai balada aset desa, itu malah dinikmati orang lain oleh pengusaha. Jadi desa-desa susah-susah bikin profil desa, di dalamnya ada potensi desa, tapi desa tidak bisa mengolah, tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menikmati. Yang mengolah, memanfaatkan, menikmati adalah pengusaha. Jadi artinya ini konyol sekali kan, konyolnya di situ. Kalau kepentingan warga negara seperti sekolah stunting itu diserahkan kepada desa untuk dibiayai dengan dana desa, sementara kepentingan masyarakat setempat yang terkait dengan ekologi dan ekonomi diambil oleh orang lain. Ini namanya tidak duduk, ini anomali ya, sehingga desa akan mengalami itu terus. Jadi tidak akan menjadi kuat. Jadi hanya menjadi pesuruh, hanya menjadi pelaksana program-program dari atas. Nah pertanyaannya memang boleh enggak toh desa itu melaksanakan proyek dari atas? Ya boleh, tetapi kan ada tata caranya, ada maknanya, itu namanya penugasan. Jadi desa misalnya memfasilitasi jalan tol, karena jalan tol melewati tanah-tanah desa kan, desa harus terlibat di sana, harus menyerahkan, ganti untung, lalu ya proses administrasinya dijalankan. Tetapi prinsipnya ini harus ada penggantian, harus ada biaya yang dikeluarkan. Demikian juga dengan program-program yang lain, boleh melakukan pendataan boleh, tetapi harus disertai dengan sarana prasarana dengan uang. Dalam pemilihan, entah pilpres, pileg, pemilihan kepala daerah, desa kan otomatis juga akan menyiapkan yang namanya tempat pemungutan suara, segala macam lah untuk mendukung proses pemilihan itu. Nah ini KPU konsisten memberikan uang pada desa, entah itu kepala desa, nanti sebagai unsur panitia, ada pengawas, ada pemungutan suara, semuanya ada biayanya. Dan ini sudah saya cek dari desa ke desa, kalau desa membantu pelaksanaan pemilihan, ada uangnya enggak? Oh ada, nah itu yang benar. Ya, jadi yang salah itu ketika, ini stunting, ini program nasional, desa harus terlibat gitu ya. Harus membiayai dengan dana desa, itu yang goblok. Yang ngawur itu seperti itu. Jadi artinya ini kan salah satu istilahnya koneksi atau apapun namanya antara pemerintah sama desa ini kan soal penugasan. Jadi urusan pemerintahan yang ada di dalam undang-undang desa ini kan terutama kan sudah diambil oleh pemerintah semuanya. Tapi pemerintah berkepentingan untuk supaya program ini jalan sampai ke pelosok desa. Nah selama ini titipan, stunting biayai ya, ini biayai ya, gitu pakai dana desa, ini yang salah. Jadi artinya harus disertai dengan biaya. Jadi sekali lagi desa ini terjebak pada kebaikan yang salah diminta untuk membiayai desa, tetapi yang baik untuk desa tidak diperhatikan. Nah ini kita tidak akan pernah menjadi desa yang kuat, yang bisa punya kemandirian dan emansipasi baik untuk masyarakat setempat maupun untuk republik gitu.